Hasil rapat pleno China sudah rilis dan hasilnya kurang begitu menggembirakan. Tapi kita perlu lihat apa saja detail yang mungkin harus diketahui atau dicermati terlebih dulu. Selain itu, juga terkait dengan kumpulan dari pernyataan para pejabat Fed yang ternyata ditutup dengan pernyataan Austan Goolsbee yang kecenderungannya dovish. Tapi kira-kira apa yang akan menjadi penggerak market untuk berikutnya? Kita lihat berikut ini. Oke, pertama tentunya terkait dengan ECB yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Dia menahan suku bunga acuan di 4,25, lalu kemudian untuk tingkat suku bunga fasilitas pinjaman di 4,5%. Satu sisi ini adalah sesuai dengan ekspektasi pasar, sehingga kita tidak melihat banyak pergerakan dalam hal Euro USD. Dan tentunya fokus utamanya adalah press conference, persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Sedikit ada kekecewaan di situ, walaupun misalkan kita tanggapi bahwa itu adalah pernyataan yang serupa dari pertemuan sebelumnya, tapi yang jelas itu mengesankan bahwa tidak ada geliat ataupun greget dari ECB untuk melakukan pemangkasan di pertemuan September. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan dulu dari pernyataan Presiden ECB-nya sendiri, Christine Lagarde, ya memang dia menyimpulkan bahwa akan ada pertumbuhan kuartal kedua yang relatif lebih melambat dibandingkan kuartal pertama, yang seharusnya itu adalah menjadi kode ataupun pertanda bahwa ECB ataupun Bank Sentral seharusnya mulai melakukan pemangkasan lanjutan. Nah, hal ini guna untuk mengantisipasi katakanlah efek dari inflasi yang terlampau tinggi lalu kemudian ditahannya suku bunga terlampau tinggi terlalu lama. Jadi hal ini sebetulnya mirip hampir serupa dengan apa yang terjadi pada Federal Reserve. Hanya saja dalam hal ini mungkin Christine Lagarde tidak mau terburu-buru untuk melakukan pemangkasan lanjutan. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, yang dia tekankan di sini adalah lapangan pekerjaan. Menurut dia ada kecenderungan kemungkinan di kuartal kedua ini akan relatif bisa dibilang banyak perekrutan. Dan itu yang berarti menunjukkan ada kemungkinan inflasinya agak sulit untuk diharapkan turun kembali. Well, at least kemarin kita sudah lihat data CPI dari zona Eropa dan angkanya adalah 2,5%, turun dari 2,6% sebelumnya menjadi 2,5%. Angka yang cukup bagus karena ya target dari Bank Sentral adalah 2,0%. Hanya saja menurut mereka kelihatannya agak sulit untuk mengharapkan turun ke 2,0% di tahun ini. Tapi mereka cukup optimis itu akan tercapai kurang lebih di tahun 2025. Jadi dengan hal ini berarti pernyataan ini tidak sama sekali menggambarkan ataupun mencerminkan adanya ketergesaan dari ECB untuk melakukan pemangkasan di bulan September. But who knows, dari beberapa data ekonomi tentunya penekanannya adalah terkait dengan kebijakan berikutnya itu akan sangat bergantung pada data ekonomi. So pastikan data bulan Agustus ataupun bahkan di bulan September sebelum pertemuan ECB berikutnya itu harus menunjukkan data yang relatif lebih longgar alias lebih dingin. Atau dengan kata lain angka inflasinya kembali mengalami penurunan. So kita tinggal tunggu saja apakah itu akan terjadi atau tidak. Sementara itu Austan Goolsbee dari Presiden Fed Chicago menambah deretan anggota Fed ataupun pejabat Fed yang memang bergeser ke sisi dovish. Tapi satu hal yang pasti, Austan Goolsbee ini sebetulnya kalau kita perhatikan dari beberapa statement dari beberapa pertemuan sebelum-sebelumnya, itu juga kecenderungannya relatif netral, kemudian bergeser ke sisi dovish. Dan kali ini lebih dovish lagi. Karena menurut dia inflasinya sudah jelas dalam 12 atau bahkan 18 bulan terakhir, dia melihat ada penurunan inflasi, progresnya bagus, dan termasuk yang bisa dibilang penurunan paling cepat sejauh perkembangan inflasi saat ini. Jadi menurut dia merasa jauh lebih baik dengan kondisi komponen-komponen yang mengalami penurunan, terutama inflasi di sektor perumahan. Karena itulah dalam 3 bulan terakhir kalau tidak salah, Goolsbee sempat menekankan pentingnya turunnya angka inflasi dari sektor perumahan. Karena dari situlah kunci utama supaya mendapatkan inflasi yang berangsur-angsur turun kembali. Karena kita tahu bersama bahwa inflasi Amerika itu sempat tersendat di level 3,4-3,6%. Tapi akhirnya kemudian dia mulai penurunan. Jadi ya kita tinggal tunggu saja. Ini pernyataan yang relatif bagus menurut saya. Berarti kemarin kita sudah dapatkan 5 pejabat yang menyatakan kurang lebih dovish, dan sekarang tambah dengan Austan Goolsbee berarti ada 6. Nah, satu sisi kita akan dapatkan kembali nanti malam beberapa pernyataan dari pejabat Fed, tapi saya rasa kesimpulannya sih mayoritas sudah bergeser ke sisi dovish. Jadi harapannya tidak ada perubahan, kecuali kalau misalkan ditenggarai dengan data yang relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Sayangnya malam nanti kita nggak melihat akan ada data tersebut. Nah, tapi cerminan yang akan terjadi adalah
semua bergeser kepada pasar tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, klaim pengangguran mingguan tadi malam dirilis dengan angka yang melonjak tinggi dan itu tercatat tertinggi sejak bulan Agustus 2023. Angka yang cukup menarik teman-teman. Walaupun dengan demikian, Bowlesby tidak mengatakan bahwa itu adalah ke arah resesi, tapi melainkan angka yang relatif seimbang. Jadi dalam hal ini, apa yang disampaikan dari pejabat Fed dalam minggu ini, kecenderungannya adalah bergeser ke arah ketenaga kerjaan. Jadi mau tidak mau, inflasi sudah didapatkan penginginannya, mereka akan concern supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan resesi di sektor tenaga kerja. Apa itu? Ya, kecenderungan dari pasar tenaga kerja yang melonjak itu berarti tingkat pengangguran yang juga melonjak. Jadi hati-hati, angka klaim pengangguran mingguan nantinya akan diperhitungkan di dalam data unemployment rate atau tingkat pengangguran yang akan dirilis di awal bulan depan. Nah, sementara itu, press conference dari hasil rapat pleno China ternyata mereka confirm dengan apa yang diharapkan oleh pasar, yaitu terkait dengan reformasi ekonomi. Cuman sayangnya dari beberapa detail yang ada, tidak terbesit sedikit pun tentang detail spesifik. Yang diinginkan adalah spesifik apa yang akan dilakukan oleh mereka. Dalam hal ini, beberapa poin yang saya cantumkan di situ adalah hanya sekedar retorika atau ya kita sebut saja dengan kalimat yang relatif ringan. Mereka akan mengadopsi resolusi untuk memperdalam reformasi ekonomi, kemudian juga akan menyadari bahwa pentingnya reformasi itu sebagai hal yang paling utama dibandingkan hal lainnya. Kemudian juga tugas-tugas reformasi tersebut akan dilanjutkan sampai at least ke pemerintahan yang ada sekarang sampai di 2029. Itu berarti pemerintahannya dari Xi Jinping. Dan ya, ini adalah standarisasi dari rapat ataupun hasil rapat pleno kemarin, teman-teman. Cuman sayangnya, lagi-lagi respon market atau reaksi market sejauh ini tidak terlalu positif. Seperti yang Anda lihat, Hang Seng tergelincir sampai zona 17.300-an, tapi memang sempat atau berhasil bangkit ya di 17.400. Saya berharap bahwa ini akan ditutup tetap di atas 17.300 atau 17.400. Kenapa? Karena penting untuk area tersebut tidak disentuh ataupun tidak ditembus untuk minggu depan, yaitu 17.200-an. Selama itu tidak ditembus, Hang Seng harusnya masih bisa naik. Tapi kalau itu tembus, ya agak berbahaya. Nah, kaitannya dengan berita ini, berarti mau tidak mau, lagi-lagi kita tunggu action ataupun realisasi dari kebijakan ataupun arah reformasi tersebut. Dan diperkirakan mungkin akan ada press conference lagi, itu beberapa minggu ke depan atau bahkan beberapa bulan ke depan. Tapi yang paling dekat, itulah tanggal 31 Juli 2024. Jadi akan ada banyak agenda di akhir bulan ini, termasuk salah satunya dari China, kemudian juga dari Jepang terkait dengan BOJ, dan tentunya terkait dengan FOMC meeting yang akan diumumkan di tanggal 31 Juli ataupun di 1 Agustus dini hari. Nah, sementara dari sisi Pilpres Amerika yang lagi-lagi kelihatannya masih tetap berjibaku dengan siapa yang akan menggantikan Biden. Karena sampai detik ini bisa dibilang Partai Demokrat belum memutuskan hasilnya terkait dengan siapa yang akan memaju ke dalam pencalonan ataupun Pilpres Amerika di bulan November. Ya, kalau kemarin Partai Republikan dari Konvensi Nasional sudah fix mereka akan mengangkat Donald Trump sebagai calon satu-satunya, kemudian sudah diumumkan juga wakilnya, ya. Lalu kemudian yang belum terjadi adalah dari Partai Demokrat. Ya, Partai Demokrat baru akan melakukan konvensi nasionalnya itu di bulan Agustus, kurang lebih tanggal 19 Agustus. Nah, detik demi detik yang terjadi belakangan ini ternyata menggugah kembali terkait dengan desakan mundur untuk Biden. Ya, terkait dengan umur dan juga kaitannya dengan kesehatan mentalnya yang kelihatannya agak berbahaya kalau dipaksakan maju untuk Pilpres ke depan. Ya, walaupun kalau misalnya kita lihat dalam 2 hari terakhir, sebenarnya kita dapatkan bahwa Biden memang kecenderungannya masih mempertahankan diri, bahwa dia masih sanggup dan masih yakin mengalahkan Trump. Tapi sayangnya dalam beberapa hari terakhir yang kita dapatkan adalah gosipnya semakin ditekan. Itu pun dengan tekanan dari internal partainya sendiri. Jadi dalam hal ini yang kita dapatkan adalah dari mantan Presiden Obama yang mengatakan sebaiknya Biden mundur dari pencalonan. Hal ini kaitannya dengan alasan kesehatan. Lalu kemudian perkembangan terbaru kurang lebih ternyata mengatakan bahwa Biden kelihatannya sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa ya mungkin alasan kesehatan itu akan meminimalisir potensi kemenangan dia dalam pencalonan ataupun dalam menghadapi kontestasi di bulan November mendatang. So, kalau kita bisa simpulkan bahwa Biden sudah menerima, itu pun kalau misalkan real,
Karena beberapa waktu lalu juga sempat dikatakan seperti itu, ternyata Gedung Putih menyangkal. Jadi kita perlu konfirmasi ini, dan kelihatannya di akhir pekan mungkin akan ada solusi ataupun conclusion di situ. Dan sejauh ini dari polling yang ditunjukkan di partai ataupun di internal Partai Demokrat sendiri menunjukkan bahwa Kamala Harris, wakil presiden saat ini, bisa dibilang memimpin raihan suara, dukungan suara sebanyak hampir 40%-an, sementara Biden itu bergeser di 30%-an. Jadi kalau seperti ini, rasa-rasanya sih mau tidak mau, tanpa Biden memutuskan untuk mundur pun, harusnya dari sisi partai internalnya, kecenderungannya adalah mundur ataupun tidak dipilih. Dan itu berarti Kamala Harris memiliki kesempatan yang paling besar untuk menjadi calon presiden dan akan melawan Donald Trump. Jadi kita tinggal tunggu sampai akhir pekan, dan itulah yang kemungkinan akan membuat pasar agak sedikit bergejolak, terutama di akhir pekan ya. Nah, sebentar untuk ekonomi kalender hari ini, malam nanti kita hanya melihat dari Amerika, yaitu terkait dengan Fed Speaker, kembali lagi John Williams dan juga Raphael Bostic. Keduanya kecenderungannya netral, tapi kita bisa pastikan apakah mereka juga ikut serta dengan 6 pejabat lainnya bergeser ke sisi dovish atau tidak. Kalau ya, berarti kita punya kesempatan untuk melihat emas untuk rebound kembali, karena sampai detik ini kita melihat ada penurunan di bawah 2420. Itu adalah koreksi yang cukup tajam setelah cetak rekor kemarin. Nah, jadi nanti sore kita akan coba cek kembali dari grafiknya, kira-kira apa ya yang membuat dia kembali tergelincir, dan apakah punya kesempatan untuk kembali rally atau memang sudah selesai rally-nya. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam live streaming nanti sore. Satu sisi yang perlu saya ingatkan adalah Road to FOMC Meeting 30-31 Juli mendatang. So, setelah kita dapatkan Fed yang beralih atau bergeser ke sisi dovish, kita perlu pastikan dengan, ya bisa dibilang lebih matang lagi dengan data GDP dan juga inflasi PCE. Dan keduanya baru akan rilis minggu depan. Tapi yang paling utama itu akan dinantikan adalah inflasi PCE. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu atau bulan lalu lebih tepatnya, juga kita mendapatkan apa yang menjadi trigger ataupun pemicu adalah inflasi PCE. Jadi setelah CPI-nya dingin, inflasi PCE-nya diharapkan juga mengalami pendinginan. Dan kalau itu ternyata betul-betul terjadi, ya of course nanti di FOMC meeting at least ada pembahasan ataupun diskusi tentang suku bunga di bulan September. Satu sisi teman-teman yang harus kita tegaskan di sini, FOMC meeting tanggal 30 dan 31 Juli itulah kemungkinan unchanged, alias tidak akan ada perubahan suku bunga. Jadi fokusnya kemana? Fokusnya adalah ke masalah diskusi suku bunga September. Jadi jangan sampai meleset, jangan sampai salah kira lagi. Ingat, menjelang 2 minggu mendekati pertemuan tersebut, biasanya market sudah mulai memperhitungkan atau yang kita sebut dengan market pricing. Dan oleh karena itu, jangan sampai Anda mengambil kesimpulan salah, karena fokus utamanya bukan ke arah suku bunga Julinya, melainkan ke arah apa yang akan dilakukan di bulan September. Tapi mungkin saja kita akan dapat kejutan kalau misalkan Juli katakanlah tiba-tiba lakukan pemangkasan suku bunga. Ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Goldman Sachs. Karena mereka melihat dari CPI yang sudah dingin, lalu kemudian laporan ketenaga kerjaan yang sudah mulai longgar, berarti ada alasan juga untuk bisa dibilang mendesak bagi Fed untuk melakukan pemangkasan sekarang. Nah, tapi mungkin ini baru rumor, tapi kita akan tentukan atau kita lihat saja di pertemuan 2 minggu ke depan.